Halo pemirsa, masih di channel YouTube kesayangan Anda, dan tentunya bersama saya Muji Kurniawan. Di video kali ini saya akan menyajikan satu peristiwa yang terjadi di kota saya tercinta Sumeneb yang diakibatkan oleh hujan deras dan angin topan yang terjadi pada hari ini, yaitu hari Selasa, tepatnya tanggal 9 Januari 2024, yang merupakan awal tahun 2024 ini, dimana akibat hujan dan angin topan yang terjadi mulai tadi sore, yaitu mulai jam 2 sampai jam 3 sore tepatnya, mengakibatkan banyak terjadi atau banyak pohon yang roboh, yang tumbang, dan pohon-pohon besar patah, serta juga mengakibatkan peristiwa lain yang terjadi tepatnya di sekitaran kampus Universitas Wiraraja Sumeneb atau di dekat Tugu Selamat Datang Kota Sumeneb. Ya, yang dapat Anda saksikan di visual itu akibat angin topan dan hujan yang cukup deras mengakibatkan belasan tiang listrik yang berada di sekitaran Unija patah, dan juga itu tampak patung kuda terbangnya juga patah, saudara-saudara. Dapat kita lihat ini cukup banyak kerusakan yang terjadi diakibatkan oleh hujan deras dan angin topan yang melanda tepatnya di daerah Desa Nampekor, Kecamatan Soronggi, yang berada di selatan Kota Sumeneb, yang merupakan pintu gerbang untuk masuk ke Kota Sumeneb dari arah Surabaya, Pamekasan, dan sekitarnya. Tampak ini petugas-petugas dari PLN, BPBD, dan semua stakeholder yang terlibat atau terkait sedang diterjunkan semua ke lapangan untuk berusaha memperbaiki kerusakan yang terjadi. Dan saya lihat cukup parah ini kerusakannya, sampai terlihat ada belasan tiang yang patah dan kabel listrik bertegangan menengah sekitar 20.000 kilovolt tampak menjuntai bebas di atas jalan raya dengan ketinggian sejangkauan orang dewasa dan anak-anak. Pasti akan sangat berbahaya sekali jikalau tidak dimatikan dari PLN. Tetapi untungnya PLN dengan sigap dapat langsung mematikan aliran daya di jalur ini. Ya, ini juga tampak terlihat beberapa petugas yang sedang berusaha untuk memperbaiki atau memindahkan tiang yang sudah patah supaya dapat dilakukan perbaikan dan recovery segera. Ini juga tampak kendaraan dari bagian lampu jalan Kota Sumeneb barusan yang sedang mengumpulkan puing-puing. Nah, ini juga tampak kendaraan dari Dishub yang sedang mengumpulkan potongan-potongan tiang yang berserakan di sekitaran jalan nasional penghubung Kota Sumeneb dengan
Kota Pamekasan dan sekitarnya. Ya, tampak itu tiang listrik milik PLN yang patah akibat kuatnya terjangan angin topan dan derasnya hujan. Tampak juga keramaian lalu lintas yang mana oleh Polres Sumeneb itu dilakukan rekayasa, yaitu berupa sistem buka tutup dan kontraflow di jalur sebelah barat, sedangkan di jalur sebelah timur sama sekali tidak dapat dilalui karena masih banyak sekali tiang yang berserakan dan masih belum dievakuasi. Mudah-mudahan peristiwa ini bisa segera direcovery dan mudah-mudahan proses recovery dan proses pemulihannya tidak lama lah, karena kasihan kalau lama, kasihan kepada masyarakat yang terdampak dengan adanya peristiwa ini yang mengalami blackout atau mengalami pemadaman listrik. Dimana menurut beberapa informasi yang saya dapatkan itu kemungkinan atau dugaan akan ada 2 kecamatan. Kemungkinan atau dugaan, sekali lagi, akan ada 2 kecamatan yang terdampak oleh peristiwa rubuhnya puluhan atau belasan tiang listrik ini, guys. Yaitu Kecamatan Kota Sumeneb sebagian dan Kecamatan Saronggi sebagian. Itu. Tetapi dari beberapa sumber yang saya himpun pula menyebutkan bahwa PLN cabang Sumeneb akan berusaha semaksimal mungkin bermanuver dan melakukan treadmill sehingga diupayakan terjadi seminimal mungkin pemadaman atau blackout dengan cara mengalihkan beban yang melalui jalur yang sedang rusak ini dialihkan ke jalur lain, begitu. Tampak juga ini petugas lapangan atau petugas teknis dari partner PLN sedang melakukan upaya perbaikan dan upaya recovery. Ya, kita harapkan ya, semoga listrik yang padam bisa segera menyala dan proses recovery-nya bisa segera selesai. Ya, syukur-syukur kalau misalnya hari ini atau sebelum besok semalam-malamnya bisa selesai, guys. Mudah-mudahan. Itu juga tampak ada petugas teknis yang sedang memperbaiki sambungan kabel yang berada di atas tiang yang patah. Cukup mengerikan ya, dan adegan ini tidak untuk ditiru ya, guys, karena adegan-adegan ini dilakukan oleh profesional yang memang terlatih dan memang bidang pekerjaan mereka, guys. Jadi jangan coba-coba meniru adegan seperti ini. Ini tampak itu tiang beton PLN yang patah barusan, dan tampak juga lalu lintas cukup ramai oleh masyarakat yang hilir mudik yang didominasi oleh roda 2, sedangkan untuk roda 4 itu sama sekali ditutup total. Untuk sementara akses untuk roda 4 di sepanjang jalan depan Universitas Wiraraja sampai dengan ke selatan itu sementara ditutup total, guys. Jadi untuk roda 4 itu disarankan atau dianjurkan untuk memutar melewati Kecamatan Lentang. Sedangkan untuk roda 2 sistemnya menggunakan kontraflow atau sistem satu jalur digunakan untuk 2 arah.
secara bergiliran. Menurut salah seorang saksi yang tadi sempat saya ajak berbincang, yaitu Mas Effendi, itu menyebutkan bahwa sekitar jam 2 sore itu hujan di sekitar Universitas Sriwijaya ini cukup deras sekali, guys. Dan tiba-tiba itu ada angin puting beliung atau angin kencang sekali dengan durasi kurang lebih sekitar 10 menit yang membuat tiang-tiang PLN ini tertarik, roboh, dan bahkan patah, sehingga kabel-kabel listrik tegangan menengah ini menjuntai di sepanjang jalan raya ini, guys. Aduh. Ya, semoga kejadian ini bisa segera diatasi dan dilakukan recovery secepatnya oleh petugas yang bersangkutan, terutama dari pihak PLN, karena terus terang peristiwa ini tidak kita kendaki, guys, ya, dan juga cukup berdampak pada sebagian masyarakat Kabupaten Semenep. Itu, guys, tampak itu tiang-tiangnya itu tampak terbentang atau memblokir penuh sisi jalan nasional yang sebelah timur itu, guys, sehingga sama sekali tidak bisa digunakan, sehingga yang bisa digunakan yang digunakan kendaraan roda 2 cuma sisi yang sebelah barat, itu pun sistemnya bergantian. Ya, itu tampak, guys, antrian truk dan mobil yang mengantri untuk diputar arah atau berbalik arah dengan melewati Kecamatan Lenteng, karena jalan di depan mereka itu sama sekali tidak bisa dilewati, guys. Sehingga truk, mobil, dan khususnya roda 4 ke atas itu oleh polisi lalu lintas diarahkan untuk melewati jalan alternatif melalui Kecamatan Lenteng. Sekian.